Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi bakat. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri, yaitu saya sendiri Intan Almatin sebagai moderator dan pembaca materi pertama. Kemudian Dini Rahmawati sebagai pembaca materi kedua, dan terakhir Nafilatul Muslihat sebagai pembaca materi ketiga. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu membedakan karakteristik peserta didik yang dilihat dari faktor fisik, intelektual atau emosi, bakat, komunikasi, dan sosial budaya. Pembahasan yang akan kita bahas kali ini yaitu menjelaskan hakikat bakat khusus atau talenta, dimensi bakat khusus, upaya pengembangan bakat khusus, kaitan antara bakat dan prestasi, karakteristik faktor komunikasi, karakteristik faktor sosial. Hakikat bakat khusus atau talenta. Bakat adalah kemampuan alamiah untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan, baik yang bersifat umum maupun khusus, menurut Koni Semiawan tahun 1987. Bakat umum seringkali merujuk kepada bakat intelektual dan sering disebut dengan istilah gifted. Dan anak yang memiliki bakat intelektual menonjol sering disebut dengan istilah gifted children. Sedangkan bakat khusus seringkali disebut dengan talent. Bakat khusus atau talent adalah bawaan berupa potensi khusus dan jika memperoleh kesempatan berkembang dengan baik, akan muncul sebagai kemampuan khusus dalam bidang tertentu sesuai potensinya. Dan anak yang memiliki bakat khusus menonjol disebut dengan istilah talented children. Dimensi bakat khusus. Menurut Guilford Sumadi S. 1991.219 mengemukakan bahwa bakat itu mencakup 3 dimensi psikolog, yaitu yang pertama dimensi perseptual, dimensi psikomotorik, dan dimensi intelektual. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang upaya pengembangan bakat khusus. Jadi, upaya pengembangan bakat khusus yang harus diukur oleh alat identifikasi adalah baik potensi bakat pembawaan maupun bakat yang sudah terwujud dalam prestasi yang tinggi. Alat ukur atau tes apa yang dipakai tentu saja tergantung pada macam bakat yang dicari. Selanjutnya, sekolah mengirim daftar atau ciri-ciri perilaku kepada orang tua dengan penjelasan bahwa sekolah perlu mengetahui sifat-sifat siswa agar dapat merencanakan pengalaman pendidikan yang sesuai bagiannya. Sebagai contoh, orang tua diminati memberi keterangan tentang butiran-butiran berikut ini. Yang pertama itu hobi dan minat anak yang khusus. Yang kedua, jenis buku yang disenangin dan masalah dan kebutuhan khusus. Yang ketiga, prestasi unggul yang pernah dicapai. Yang keempat, pengalaman-pengalaman khusus. Yang kelima, kegiatan kelompok yang disenangin. Yang keenam, kegiatan mandiri yang disenangi. Yang ketujuh, sikap anak terhadap sekolah atau guru. Yang kedelapan, cita-cita untuk masa depan. Selanjutnya, adapun kondisi lingkungan yang bersifat memupuk bakat anak adalah keamanan psikologis dan kebebasan psikologis. Anak akan merasa aman secara psikologis apabila pendidikan dapat menerimanya sebagaimana adanya, tanpa syarat, dengan segala kekuatan dan kelemahannya, serta memberi kepercayaan padanya bahwa pada dasarnya ia baik dan mampu. Yang kedua, pendidik mengusahakan suasana di mana anak tidak merasa dinilai oleh orang lain. Memberi penilaian terhadap seseorang dapat dirasakan sebagai ancaman, sehingga menimbulkan kebutuhan pertahanan diri. Yang ketiga, pendidikan memberikan pengertian dalam arti dapat memahami pemikiran, perasaan, dan perilaku anak.
dapat menempatkan diri dalam situasi anak dan melihat dari sudut pandang anak. Dalam suasana ini, anak merasa aman untuk mengungkapkan bakatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan karakteristik faktor komunikasi. Yang pertama, yaitu biasanya fasih dalam berkomunikasi lisan dan memiliki daya ingat jangka panjang atau long term memory yang kuat, selalu senang bermain atau merangkai kata-kata, memiliki perbendaharaan kosakata yang sangat kaya dan mampu mengartikulasikannya dengan baik. Lalu sangat cepat dalam memahami pembicaraan atau pembelajaran yang diberikan, serta memiliki kemampuan yang lebih tinggi dalam menguasai hal yang baru atau bahasa baru. Karakteristik faktor sosial. Yang pertama, memiliki kesadaran sosial yang mendalam, mudah beradaptasi dan diajak berkomunikasi, sensitif terhadap problem orang lain, suka bergaul dengan orang yang lebih dewasa, bertanggung jawab, serta pandai memimpin. Jadi kesimpulannya, seperti yang kita ketahui, bakat adalah kemampuan alamiah untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan baik yang bersifat umum maupun khusus. Bakat memungkinkan seseorang untuk mencapai prestasi dalam bidang tertentu, akan tetapi diperlukan latihan, pengetahuan, pengalaman, dan dorongan atau motivasi agar bakat itu dapat terwujud. Namun demikian, bakat yang tidak diasah atau dilatih dan disalurkan lama-kelamaan akan semakin berkurang, bahkan mungkin bisa hilang sama sekali. Sebaliknya, orang yang kurang berbakat, jika ia belajar, berlatih dengan keras dan serius, bisa saja ia mengungguli orang yang berbakat tadi. Karena pada prinsipnya manusia adalah makhluk pembelajar, maka dengan belajar ia akan dapat menguasai suatu hal yang baru. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.